Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada pada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu boleh berkumpul pada pagi ini. Itu semua karena rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Om berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, biar boleh selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, setiap umat Tuhan yang hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan lawat setiap kami Bapa. Biarlah kehadiran kami di tempat ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kita menghadap Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
Ini menjadi doa, menjadi dupa yang harum di hadapan, menyenangkan hati. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di gereja GBI Anugerah Makassar. Tuhan, hamba percaya Engkau sudah tibakan kami dengan selamat. Bahkan Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, memberkati pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami rindu menikmati berkat kebenaran firman. Biarlah Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah boleh Tuhan memberikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Kau memberkati benih firman itu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Biarlah Kau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi siang hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang sudah siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Pernikahan yang bahagia. Saya kira setiap kita sangat merindukan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai waktu minggu lalu ada seorang yang mengirimkan tema bahwa kalau boleh Pak, coba pernikahan di dalam rumah tangga ya yang bahagia. Puji Tuhan, ini tidak satu kebetulan ya, tetapi mungkin itu rencana Tuhan ya, sehingga benih firman ini boleh ditabur sampai ke ujung sana ya. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal 19 ayat pertama sampai ayat ke-9. Saya rindu kita semua yang mau diberkati menerima berkat ini, kita baca bersama-sama dengan suara nyaring tetapi perlahan. 1, 2, 3. Halo, belum dapat? Matius 19 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong di dia dan ia menyembuhkan mereka ke sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah dibolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan Halo. manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka berbanyak dua menjadi satu, karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh menceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai Jika orang yang menceraikan istrinya, Kata Yesus kepada mereka, karena keberadaan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya, tapi sejak semula tidak demikian. Oke, pembicaraan firman Tuhan kita sampai ayat 9. Dan pembahasan firman Tuhan hari ini di ayat 6. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wah,
tegas sekali firman Tuhan. Ya. Oke lah, kita bahas tentang demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Wah, ini luar biasa ya. Dua, tetapi dua pribadi yang berbeda. Tetapi mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Ini yang luar biasa ya. Ini firman Tuhan yang luar biasa bagi orang yang mau menikah, bahkan yang belum menikah, yang akan menikah, dan yang sudah menikah. Mantap. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Oh ya. Ini yang firman Tuhan, saya kira jarang ada duanya di dalam pengajaran apapun juga. Ya. Berarti Allah menghendaki pernikahan kita menjadi pernikahan yang berbahagia. Amin. Ada amin? Dua menjadi satu. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia siapapun juga. Ya. Allah begitu menghendaki pernikahan kita menjadi pernikahan yang berbahagia. Saya percaya ini sampai saat ini saya belajar nggak ada di dalam pengajaran apapun juga selain iman percaya. Saya teringat berapa tahun lalu ya, saat saya masih biasa di toko, saya duduk-duduk di sana, ada masuk beberapa orang ya, membeli pulsa. Lalu tiba-tiba dia mengangkat jempol kepada saya. Saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, saya percaya Bapak ini orang yang paling hebat. Maksudnya Pak, Ibu? Ya, pengajaran di dalam iman percaya Bapak itu luar biasa. Kawin satu kali sampai mati satu kali. Oh, maksudnya ya itu pengajaran yang terbaik ya. Tidak sama kami bisa beberapa kali. Istilahnya poligami ya. Saya bilang kan enak Bu. Yang penting semua sama, diberikan rumah yang sama, mobil yang sama, pokoknya peralatan semua yang sama, dana semua yang sama tersiap. Dia bilang, saya mau tanya Bapak, betulkah itu bahagia? Walaupun misalnya dua saja dalam suatu tempat, semua sama, rumah sama, harta sama, mobil sama, pokoknya semua sama. Bisakah saya bahagiakan? Saya bilang, menurut Ibu? Dia bilang, menurut saya pasti nggak bahagia Pak. Oh, kok bisa? Karena saya tahu maksudnya. Dia bilang, coba bayangkan. Di sini satu hari, yang baru pasti lebih lama lagi. Bisa sebulan. Jadi yang satu ini cuma satu hari. Oh, maksudnya yang baru lebih disuka, lebih disayang daripada yang tua. Iya Pak, makanya itu yang tidak bisa berbahagia. Wah, terus bagaimana Ibu? Saya hampir bilang, kalau gitu ikut dong. Tapi saya nggak mau kan, nanti orang tersinggung. Nah itu kesaksian saya yang pertama. Itu berapa tahun lalu ya. Saya masih suka di toko duduk-duduk. Berarti Allah menghendaki pernikahan kita menjadi pernikahan yang berbahagia. Ya. Pertanyaannya, syarat-syarat pernikahan yang berbahagia apa?
Iya kan? Baik anak-anak remaja yang akan meningkat dewasa, bahkan yang akan menikah dan orang yang sudah menikah. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, syaratnya apa? Supaya kita boleh berbahagia dalam pernikahan. Ya. Tentu ada syaratnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sering waktu konseling pernikahan saya mengajar beberapa jemaat saya yang di sini, ya, yang sudah menikah. Saya percaya ini sudah pernah mendengarkan, tapi mudah-mudahan tidak lupa. Amin. Biasanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, atau sudah lama berjalan, mulai melirik yang lain. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi pernikahan yang berbahagia ada syaratnya. Untuk tidak berlama-lama, ya, kita belajar. Yang pertama, poin yang pertama, jangan marah pada waktu yang sama. Jangan marah pada waktu yang sama, ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Boleh dibaca atau saya yang baca? Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Oke, sudah dapat? Katakan amin. Wah, kurang semangat. Katakan amin. Amin. Baca, silakan. Jangan pernah malas membaca firman Tuhan, ya. Itulah firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam. Bagaimana kita bisa merenungkan siang dan malam kalau kita tidak suka atau kurang mau belajar, membaca? 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak akan menegakkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan mulut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab dengan demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan marah pada waktu yang sama. Kalau dia marah, kita marah, perang, saudara. Betul nggak? Perang. Amin. Lama-lama binatang itu keluar semua di situ, ya. Piring bisa melayang dan segala macam melayang. Saya tidak bisa pungkiri, waktu saya belum kenal, Tuhan belum mengasihi saya juga sering marah. Ya sudah, ya. Bahkan bahasa binatang itu keluar. Kenapa? Karena ada dendam, ada kekecewaan, ya. Sehingga itu mudah sekali meledak-meledak. Tapi waktu Tuhan mengasihi saya, Dia mengajar saya hari lepas hari lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita harus elus dada. Karena apa? Firman Tuhan, kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau tidak, yakinlah dan percaya, kebahagiaan berumah tangga itu tidak menjadi bagian kita. Inilah kadang yang membuat orang berpisah, bercerai. Karena yang satu marah, yang satu marah juga. Maka keluarlah bahasa binatang, ya. Kaki tangan boleh goyang semua. Ya. Jadi kita harus sadar, jangan marah pada waktu yang sama. Itu poin pertama dari memiliki pernikahan yang bahagia, yang seperti Tuhan Yesus kehendaki. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri loh, ya. Kalau kita baca itu perceraian, Yesus kan dicobain sama orang Farisi, ya. Jadi Yesus yang berkata-kata sendiri, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Supaya Tuhan mau, Allah mau, saudara dan saya, umatnya yang dikasihi, itu boleh menikmati pernikahan yang apa? Pernikahan apa? Kok diam? Pernikahan apa yang Tuhan mau kehendaki? Kok lupa lagi temanya? Ya enggak? Kalau tidak, perang saudara. Perang dalam rumah. Ya. Bukan perang di luar sana, tapi perang dalam rumah. Ya enggak? Yang satu berteriak, yang satu berteriak memukul. Akhirnya timbullah, kembalikan aku saja pada ibuku. Dari hati-hati. Untuk mencapai pernikahan yang bahagia yang Tuhan inginkan, yang pertama, jangan marah pada waktu yang bersamaan. Katakan amin ya, setuju. Amin. Poin kedua, jangan berteriak pada waktu yang sama kecuali rumah kebakaran. Nah, Matius 5 ayat 5. Matius pasal 5 ayat 5. 1, 2, 3. Amin. Jadi jangan berteriak pada waktu yang sama. Ya kan? Kalau di sini berteriak, di sini juga berteriak, kecuali karena kebakaran. Dari berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Sehingga kebahagiaan rumah tangga itu akan kita nikmati. Ya. Kalau saudara dengar biasa yang bertengkar ya modelnya seperti ini kan? Ya. Di sini berteriak, di situ berteriak. Ya. Kenapa? Tidak mau saling mengalah. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi ini. Jadi belajarlah untuk lemah lembut, ya. Jangan sedikit-sedikit. Kadang kita belum tahu apa maksudnya. Iya. Kita sudah ngomel duluan, marah-marah duluan, ya. Nah, kita harus belajar seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka yang memiliki Kalau kita kasar sama orang, kita kasar sama keluarga, kira-kira apa?
pastikan jadinya begini ya Pak. Jadinya pulangkan saja aku pada ibuku. Tertawa ibu ini. Jadi itu lagu juga tidak salah kalau dulu dinyanyikan begitu kan. Jadi hati-hati ya. Baik remaja-remaja yang satu waktu akan masuk ke dalam kancah pernikahan maupun yang sudah berumah tangga ya. Dengarkanlah firman Tuhan. Renungkanlah. Kalau perlu saudara, catat. Simpan itu. Jadi kalau ada mulai cekcok sedikit, ingatlah firman Tuhan. Ya. Itulah syarat kedua untuk memiliki pernikahan yang berbahagia. Poin yang ketiga, saudara. Kalau bertengkar, cobalah mengalah untuk menang. Apakah kita menang kalau kita selalu cekcok dengan orang, dengan keluarga? Cobalah mengalah untuk menang. Ya. Amsal 16 ayat 32. Ayo dong baca dengan suara nyaring, perlahan, hayati firman. Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menjadi orang yang sabar itu nggak mudah, ya. Nggak mudah. Banyak orang bilang Pak Bambang kan natolo. Ya, ya. Bagaimana betul Pak? Sehingga dia nggak sabar. Nggak bisa mengampuni, ya, padahal belum tentu salah, ya, harus sabar, ya. Kalau kita sabar, kata firman Tuhan, kita melebihi seorang pahlawan. Suami ribut, istri sabar, ya kan? Suami marah, istri sabar. Biasanya ini juga perlu ya ditahu bagaimana supaya bisa aman ya. Suami istri sabar, istri ribut, suami sabar. Tidak bilang. Oh, mungkin jadi bukan begitu semua ya. Karena kalau tidak biasanya ya. Suami itu sudah capek cari duit, ya nggak? Betul nggak? Yang laki-laki, saya tidak bilang apa, tapi ini betul. Karena saya merasakan dulu kan. Kita sudah capek setengah mati cari duit, misalnya. Kita udah pulang agak malam atau ke malam, pikirannya ini udah kacau. Kemana lagi ini? Ya nggak? Pulang bukannya memberi kita minum atau apa, ya nggak? Atau biarkan dulu ya, duduk tenang dulu, baru ditanya dari mana, ya nggak? Langsung waduh, inilah yang kadang ya, sorry ya, banyak kadang istri tidak mengerti, ya. Mereka kadang egonya tinggi. Kamu nggak tahu makanan udah disediakan, tak pulang sampai jam begini, kemana kamu? Ya. Umumnya yang begitu, ya. Nah, laki-laki ini yang sudah cari uang selama mati, mungkin gagal hal ini atau apa, ya. Itu akan emosi juga karena belum hilang capeknya, ya dah. Langsung
dibentak-bentak begitu, ya sudah, nggak sabar juga, bentroklah terjadi perang dunia. Nanti di tempat tidur satu balik kanan, satu balik kiri. Jangan tertawa, yang tertawa pasti biasa mengalami hal ini. Benar nggak? Iya atau tidak? Ya. Ada suatu teman saya, bos saya ya. Saya bilang, kamu ini kelihatan tidak sejalan. Dia bilang, iya kok Fran. Kebetulan ibu ini bos saya dulu di satu marketing. Ya. Jadi saya tanya kenapa? Oh iya Pak Fran kan lihat cuma begitu. Ada hartanya? Iya, banyak hartanya. Ya. Tetapi Pak Fran tahu nggak? Saya satu tempat tidur, tapi dia dongkok, saya dongkok. Tahu dongkok? Ya, punggung di belakang. Dan satu belok kiri, satu belok kanan. Orang Kristen saudara. Ya enggak? Kenapa? Ini kejadian kadang. Ya enggak? Bertengkar mengalah untuk menang. Saya juga ada Sarun, teman saya, punya orang tua. Ya. Dia punya ibu itu orang Jepang. Dia punya suami orang Jawa. Itu saya akui, orang Jepang, perempuan itu. Suaminya pulang dari kantor, seorang pengusaha besar, cukup ternama di Makassar. Ya. Teman saya punya orang tua. Kalau suaminya pulang, istrinya kasih duduk. Ya ini mungkin mereka punya kebiasaan ya orang Jepang. Suaminya duduk, istrinya bukakan sepatunya. Luar biasa. Saya bilang ini, bapak ini dapat istri yang baik. Ternyata orang Jepang mungkin mereka punya ada istiadat gitu. Udah itu disuguhi minuman. Saya lihat sendiri loh. Karena saya sering main di rumahnya dulu. Karena dia sama-sama saya latihan olahraga bela diri ya. Saya bilang ini kalau ibu-ibu ini kebanyakan begini, amallah suami-suami. Ya enggak? Pasti rumah tangganya bagus, suaminya juga halus-halus, suami istrinya kepalanya mungkin waktu dia buka sepatunya. Tapi nggak perlu begitulah ya, yang perlu saling mengasihi ya. Jadi harus mengalah ya, mengalah untuk menang. Karena memang kebanyakan ya, minta maaf ya ibu-ibu ya, saya tidak dengan semua, ada oknum tertentu. Kalau suaminya sudah lewat sedikit jamplannya yang biasa, nah, bukan dikasih minum, dikasih makan, tapi dimaki-maki. Apalagi saya dulu, ya nah, seorang marketing, saya biasa prospek orang sampai jam 12 malam sudah. Kalau dia mau ketemu saya jam begitu, ya saya harus ketemu jam itu. Ya nah. Nah ini juga merupakan pengalaman saya dulu ya. Cuma dulu ya seperti itu. Kalau dia sudah mulai marah, nah peranglah. Karena ada dendam, ada ketidakpuasan dalam hati ya. Tapi puji Tuhan, ternyata semua itu Tuhan mengajar kita untuk menjadi sabar, untuk bisa mengampuni. Anggaplah bahwa kalau pasangan itu ada terjadi dalam kehidupan begitu, dialah Tuhan pakai untuk menajamkan saudara dan saya. Amin. Amin. Tahu jengkol. Nanti aminnya pura-pura. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Besi menajamkan besi. Manusia. Amin. Jadi kalau memiliki istri atau suami atau anak-anak atau apa,
yang suka begini, lebih baik kita mengalah. Anggaplah dia dipakai Tuhan untuk mempoles kita. Ya, itulah kadang orang bilang apa? Itulah baptisan hati, saudara. Ya, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita menerima baptisan air. Setelah itu baptisan roh ada dalam hidup. Kenapa? Baptisan roh itu sangat penting. Roh Kudus itu ada di hidup kita. Itulah yang mengajar kita. Kata Yohanes 14 ayat 6. Dia yang mengisapkan kita, dia memberikan kita kebenaran, roh kebenaran. Ya, karena kalau tanpa Roh Kudus, ya tidak nyambung sedikit ya. Kita tidak mungkin boleh dibaptis api. Inilah yang terjadi kadang di rumah tangga, ya. Jadi kita harus menjadi mengalah untuk menang, ya. Mengalah untuk menang, ya. Itulah kehidupan rumah tangga yang baik. Jadi kalau ada di antara kita suami atau istri yang masih suka bertengkar, bertobatlah. Mengalah salah satu suami atau istri untuk menang, ya. Sehingga anggaplah bahwa Tuhan memakai dia untuk mempoles saudara. Itulah baptisan api, ya. Jangan kita dapat istri atau suami yang begitu modelnya, buru-buru ke kantor catatan sipil, pengadilan, ya. Boleh enggak? Boleh. Tetapi ingat sanksinya kalau saudara baca sampai belakang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Boleh enggak cerai? Boleh, kata firman Tuhan. Karena ketegaran hatimu, Musa memberikan surat cerai. Tetapi ingat, engkau tidak bisa kawin lagi. Ya, kalau engkau kawin dengan perempuan lain atau laki-laki lain, maka engkau berbuat zina, kecuali karena mati. Amin. Kok diam? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Jadi pernikahan Kristen itu susah, ya. Oleh sebab itu betul-betul tanya Tuhan, ya. Inikah pasangan saya? Ya. Kalau sebaiknya sama-sama ketemunya di dalam gereja, ya. Saya dulu sebetulnya banyak tantangan waktu Wawa dengan Smyrna. Tapi prinsip saya begini, saya baru bertobat. Wah, kalau orang melayani Tuhan itu pasti sudah taat sama firman Tuhan. Keluarga banyak yang kurang respect, saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini saya melihat Smyrna dan Wawa itu semakin indah dalam pernikahan. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan kita memandang dia kaum Manado, saya apa. Tidak, yang penting dia takut Tuhan. Amin. Dia melakukan firman Tuhan. Biar sama-sama kita Manado, sama-sama Cina, kalau tidak takut sama firman Tuhan, ini pasti begini. Amin. Oleh sebab itu Tuhan bilang nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang apa, kita adalah saudara. Amin. Jadi ingat itu ya. Jadi cobalah untuk mengalah, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut pintar. Nggak pernah aja ribut-ribut di rumah, ya. Semakin lama kita berumah tangga, itu keadaan semakin banyak masalah. Apalagi kalau seperti saya di umurku, orang bilang mulai meloa-loa, ya nggak?
Kita bilang begini, dia bilang begini. Aduh ini, ya nggak? Hatiku ini hancur, melulu. Tapi saya selalu ingat firman Tuhan ini. Ya nggak? Karena usia nggak bisa lari dari itu, ya nggak? Makanya untuk tidak loa-loa atau tidak lau-lau, itu harus rajin belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Daripada HP televisi yang selalu cerita memori cinta, itu lupa nanti sama masaknya, tugasnya. Ya nggak? Baik anak-anak bisa berjanjang karena televisi, karena hand, cas tinggal satu, kontak kok, main HP, nyanyi kok. Harus belajar dari sejak kecil. Ya. Nanti kita akan meningkat kepada dewasa, dan dewasa kita akan masuk ke dalam pernikahan. Oleh sebab itu sangat indah ya yang Tuhan kehendaki. Oke, jadi jangan bertengkar. Cobalah untuk halo Ibu Yeni. Oh, ada. Cobalah untuk amin. Ya. Itu poin yang keberapa tadi? Oh 3. Kalian tahu di situ karena dia lihat situ. Coba yang tidak lihat situ. Poin yang keempat. Tegurlah pasangan Anda dengan kasih. Yohanes 13 ayatnya ke-34 dan 35. Baca, renungkan baik-baik. Ya, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu pernah dengan dirimu itu, yaitu jika kamu saling mengasihi. Coba kopi apa itu? Kopi kenangan dulu. Kopi kenangan lagi tunggu. Saya bersyukur kemarin saya diundang sama satu anak-anak saya ya. Pak, susu ada waktu kita ke kopi tiang, ngobrol-ngobrol. Tahun lalu dia juga undang. Saya bilang oke. Terus batal. Jangan marah Su. Kalau boleh hari Sabtu mau karena hari Jumat kebetulan ada urusanku. Oke silahkan ajukan karyamu. Nah, ya sudah hari Sabtu. Jadi ya jam 1 siang. Saya ini kasihan, nggak tahu di mana itu kopi apa namanya ya, karena saya jarang begitu. Akhirnya, wah mau nggak pergi bawa papa ke situ. Anak-anak juga bermalam di rumah, cucu-cucu. Gimana ini saya bingung. Saya cuma pergi berdua, mereka tinggal di rumah. Ya udahlah, wah ayo bawa mobil, bawa anakmu ke mall, saya ngopi-ngopi dulu di situ. Kopi apa namanya itu? Yang di Pengayuman? Kopi tiang ya? Gimana ini? Akhirnya sampai juga. Saya, di mana kok? Jawab. Ibu bilang, itu ada duduk sendiri situ. Ya, sudah ngobrol-ngobrol. Ternyata selalu saya dikasih kue can sudah. Kue cannya itu luar biasa memang, enak sekali. Saya harus jujur enak sekali. Sampai di rumah masih ada sisa. Padahal dikasih cuma berapa, cuma saya bagi-bagi. Nah itulah, ya. Haruslah tegur dia dengan kasih. Ya. Jangan tidak emosi bertengkar, ngalah. Kalau seandainya kemarin dia janji saya dari hari apa, hari Jumat kita pergi, nah tidak. Kau itu membawa saya, enggak usah nih, ya enggak makan sama saudara kau ikan. Ya enggak. Nah sama itu saudara. Kalau istri dan suami ribut,
Nggak kebagian kok. Dongkok sama dongkok aku bilang. Sama itu bos saya. Orang kaya saudara. Saya tahu sekali banyak dia punya berlian. Ya. Orang bilang nona-nona dulu punya anak. Ya, dari berliannya itu dah. Saya pernah lihat ya, satu cimbokan begitu. Tapi ya tidak mau saling mengalah, bertengkar. Akhirnya tidak dapat bagian, tidak makan kue cang, saudara. Jadi hati-hati ya, belajarlah untuk mengalah, tegurlah pasanganmu dengan kasih. Jangan begitu sayang, ya toh. Papi lagi tadi banyak kerja, asal betul-betul banyak kerja. Jangan nanti ke tempat lain baru aduh papi banyak kerja, ya. Mudah-mudahan ada yang di sini lah, ya. Nah, amin, ya. Jadi harus tegur dengan kasih. Kenapa? Allah adalah kasih. Amin. Ya, Allah adalah kasih. Supaya apa? Semua orang akan tahu bahwa saudara dan saya adalah murid dari Yesus. Seperti itu yang tadi saya cerita kesaksian saya. Oh, Bapak hebat, ya. Kalau tidak, apa orang mau bilang? Katanya Yesus ngajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni, untuk menjadi pernikahan yang berbahagia. Tapi apa tepote? Seperti ayam mau bertelur, kok itu kerjanya, ya. Jadi tolonglah anak-anakku yang kukasihi, saudara-saudaraku yang sudah berumah tangga, ya. Tegurlah pasangan Anda dengan jangan panjangur. Ya. Tegurlah dengan kasih, ya, supaya orang akan melihat ada Yesus di hidupmu. Saudara dan saya menjadi saksi kehidupan kita, supaya orang akan melihat ternyata ada Yesus di hidup. Amin. Itu penginjilan salah satu. Betul enggak? Itu penginjilan. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen, keluar masuk gereja, pindah-pindah gereja, tidak pernah berhenti. Di sana salah, di sini salah, di sana salah, di tempat kerja pun salah. Ya, nah. Kalau kita begitu, orang lihatlah ada Yesus di hidup kita. Biar kau pintar ngomong, biar kau di mimbar berteriak tentang kasih, tetapi kehidupan saudara tidak ada kasih. Bayaukan masuk. Itulah Injil yang terbuka bagi saudara dan saya dimanapun kita berada, ya. Supaya orang akan melihat number one Yesus. Amin. Yakin dan percaya. Saat begitu, ada orang akan datang bertanya kepada kita, kok kenapa bisa begitu? Enak. Oh tahu, rajin beribadah, takut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bawa tahu kodong itu sepupuku atau anakku, ada keluarga aku. Amin. Bawa tahu itu teman-teman sekolahku. Tapi kalau tidak ada itu, sama dia. Tidak bisa mengasihi. Ribut terus. Akhirnya biarkan saja aku pulang ke rumah ibuku. Lalu menderita tak? Menderita saudara. Ya tak? Menderita. Apalagi kalau masih
muda-muda. Ya nggak? Bisakah kita tahan untuk tidak bertahan firman Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan dulu melayani di gereja GBI Anugerah, tapi masih Himalaya. Seorang yang pintar, maaf saya selalu jangan pintar firman Tuhan tapi tidak melakukan, sama dengan orang Farisi. Ya, waktu dia ditahbiskan di sekolah tinggi, saya sebagai wakil dari orang tuanya, ya, akhirnya apa? Cekcok saudara, ribut saudara, palu-palu melayang semua melayang. Istrinya punya tangan muka biru semua. Saya tanya kenapa? Oh enggak, ada tukang kerja, tapi palu-palunya jatuh dan kena saya. Masuk akal enggak? Ya, bohong lagi untuk menutupi kesalahannya. Tidak lama, satu, biarkan saja aku pulang dulu ke ibuku. Saya telepon. Iya Pak, saya tidak tahan Pak. Saya dipukuli, ditendang, dilempar bajuku, diusir. Terus saya di kampung Pak. Kau mau mengampuni, kau mau menerima dia? Ayo sini kau. Ayo ke kampungnya ya sini. Cari dia, bawa pulang. Tapi kenapa? Kok jadi orang Farisi? 5 tahun belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana mau mengajar orang? Akhirnya dia pergi juga, tapi tidak sampai di kampungnya saudara. Di mana kok? Saya sudah di sini Pak. Terus saudara pada lanjut. Saya telepon istri. Ada nih? Belum Pak. Lah, kok di mana? Hampir sampai, tapi saya tidak mau ke situ. Untuk apa sia-sianya itu? Tinggal mungkin 80 kilo. Ya enggak, padahal kau sudah jalani itu hampir 200 kilo. Ya. Ayo lanjut. Ya. Sudah 2 jam, 3 jam. Ada nih? Ada nih Pak. Jadi kau di sana, aku di sini. Lama-lama saya tidak tahu, mungkin Tuhan menjamah atau apa, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya mereka baikan. Padahal orang tuanya, saudara-saudaranya, gembala, bahkan apa itu, penatua. Cerai saja Pak, kasih cerai saja. Saya tanya orang tuanya sama saudaranya, anakmu itu baru 27 umurnya. Nah, mantumu sekitar begitulah, 28, 29. Kalau cerai, boleh kawin? Boleh, tapi kau berbuat zina. Baik istri maupun suami. Ya, ingat ya. Lalu gimana? Kau bisa tahan, tidak bertalak, masih muda, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa nggak? Akhirnya mereka ada baik-baikan, tapi saya nggak tahu baik-baikan atau tidak ya. Kelihatannya baik, pernah di gereja, tapi kalau di rumah ribut lagi. Orang tuanya saudara komplain ke saya, Pak ini gimana? Kenapa Bapak nggak pernah lihat di rumahnya? Saya sapang ini, tengah malam saya harus ke rumahnya.
Ya, cukup saya nasihati, kasih firman Tuhan. Ya, di gereja mereka duduk berdua. Kalau di rumahnya malah baku hantam, wah, mana saya tahu, ya nggak? Ya nggak? Itu berarti mereka belum bertobat. Mau cerai lagi, tegur lagi dulu, nasihati lagi. Ya sekarang mungkin tidak bercerai, tetapi aku ada di kampung, satu aku di kota. Tuhan bilang juga itu nggak baik, ya nggak? Jangan terlalu lama jangan terlalu lama berpisah. Sama di orang bercerai kalau lama berpisah, kan? Ya nggak? Apalagi minta maaf kalau terjadi seperti pelaut, orang bilang buaya darat, nggak bisa disalahkan, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Ya, jadi kalau kau mau berbahagia, itu nomor satu, kasihilah. Kalau kau rasa di sana terlalu lama, ingat istrimu di kampung, ingat suamimu, itulah kasih, ya nggak? Supaya ada pernikahan yang bahagia. Ya, kalau tidak akan berbahagia. Berpisah terlalu lama juga firman Tuhan tidak mau kita lakukan. Amin. Ada minta doa atau semangat? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi haruslah kita belajar dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya, hafal dia atau cuma dibiarkan berlalu? Ya, yang ke berapa lagi ini sekarang? Hah? Puji Tuhan, cinta. Nanti dapat hadiah coklat. Yang kelima apa? Lupakanlah kesalahan masa lalu. Wah, Yesaya 1 ayat 18 dan Amsal 16 ayat 6. Yesaya 1 ayat 18. Marilah. Ya, silahkan. Saya cuma suruh kalian untuk baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti sisik, akan menjadi putih sekalipun berwarna merah seperti kain susu, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amsal 16 ayat 6. Halo. Amin. Jadi lupakanlah kesalahan masa lalu. Ini gampang di mulut, di hati susah. Ikhlas. Ya nggak? Inilah yang harus kita pelajari. Lupakanlah kesalahan masa lalu. Ya. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermis, ia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti domba. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi Jadi kalau orang yang sudah berbuat jahat, orang yang sudah melanggar firman Tuhan, yang sudah berselingkuh, yang sudah hari ini bertobat. Dan bagi suami atau istri, mari lupakan kesalahan masa lalunya.
gampang tadi. Ini biasa orang Kristen mulutnya lain, hatinya lain, tertawa Lis. Ya kan? Karena pernah dia bersaksi dulu, kalau nggak salah pacarku apa. Tapi lupakanlah masa lalu, oke? Dari orang yang berbuat salah itu, mari bertobat. Apapun dosamu, semerah apapun jika engkau datang ke hadapan Tuhan dan mengakuinya, maka Tuhan akan mengampunimu. Tentu ada perubahan, ya. Kalau bilang saya bertobat tapi tidak ada perubahan, itu berarti bohong. Ya. Dari kamu yang disakiti, lupakan itu, ya. Kalau dia sudah bertobat, ya. Karena ini yang mengalami perpecahan di dalam rumah tangga, hal-hal seperti ini. Amin. Kecil rasanya, tetapi akibat ini rumah tangga akan hancur. Lupakanlah kesalahan masa lalu. Tidak gampang. Oke? Gampang tidak melupakan? Sakit hatiku, kau buat begitu. Wah. Tidak gampang, saudara. Enak. Itu lagu orang dunia. Tapi orang Kristen harus melupakan. Dan yang melakukan harus bertobat. Amin. Ada amin? Amin. Ya, jadi hati-hati ya, supaya tidak terjadi peperangan di dalam rumah, ya, supaya kita ditahu orang, oh ini murid Yesus. Amin. Jadi ampunilah, ya. Lupakanlah kesalahan masa lalu. Kalau engkau dulu melakukan banyak pacar kiri kanan, ya, bertobatlah. Buktikanlah kepada suamimu atau istrimu, ya, bahwa kau tidak lagi melakukan seperti itu. Dan suami atau istri, lupakanlah kesalahan. Amin. Kalau engkau tidak mengampuni, kata firman Tuhan, dosamu juga tidak ampuni. Dan apa yang menjadi doamu itu tidak didengar Tuhan. Jangankan dijawab, didengar saja tidak, apalagi dijawab. Oke? Itu Amsal, ya. Kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, dosamu juga tidak diampuni. Apa yang kau doakan, kata firman Tuhan, Tuhan tidak mendengar apalagi menjawab. Oke? Dan kalau sampai hari ini masih ada di antara kita yang tidak bisa melupakan kesalahan istrinya, suaminya, atau anak-anaknya, jangan harap doamu dijawab. Tidak mungkin, ini firman Tuhan. Ya, haruslah mengampuni, ya, bahkan melupakan, ya, saudara. Maka percayalah, doamu dijawab Tuhan, didengar dan dijawab Tuhan. Kalau tidak, rumah tangga itu akan berantakan. Nah, tidak bisa melupakan kesalahan. Oke? Sekarang yang keberapa ya? Saya lupa. Hah? Yang keenam. Ini lebih antik lagi. Boleh melupakan yang lain,
tetapi jangan pasangan Anda. Ada amin? Yang amin cuma. Boleh melupakan yang lain, tetapi jangan melupakan pasangan Anda. Amin? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kidung 3 ayat 1 dan 2. Ayo dong belajar baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Aduh, ulang dah. Ada. Ayo kita ke kompetian sebentar. Sudah ada kursnya. 1, 2, 3. Di atas panjangku pada malam hari, mencari jantung hatiku, kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan lapangan mencari jantung hatiku, kucari tetapi tak kutemui dia. Amin. Yang lain boleh kau lupakan, ya. Tetapi jangan kau lupakan pasanganmu. Ya, mungkin masa lalumu ya ada dengan yang lain, lupakanlah itu. Ya, mungkin kau jauh-jauh dari pasanganmu, boleh kau beli sate, tapi habis makan buat tusuknya. Tapi lebih baik jangan, ya, supaya kau tidak melupakan pasangan. Lebih baik kau buang yang lain, ya nggak? Yang lain dibuang, dilupakan. Tetapi pasangan yang dipersatukan Tuhan jangan dilupakan. Anda pernah nakal, saya juga pernah nakal. Ya, saya kan laki-laki juga. Ya, pernah disakiti. Iya, itulah yang membuat saya nakal. Ya, nah. Oh, nakalnya hebat loh, nggak main-main. Ya, tidak perlu kita malu bersaksi, itu untuk mengalahkan iblis. Ya, untuk menguatkan saudara-saudara kita. Saya sudah kasih tahu, saya punya ilmu dulu, ya nggak? Ilmunya dahsyat. Mengobati orang, oke, ya. Menyembuhkan orang, oke. Memisahkan orang, oke. Memanggil orang, oke, untuk ikut saya. Wah, ya nggak? Orang ini pakai guna-guna, saya tahu. Dia beri saya makan minum, saya makan. Akhirnya dia yang terjebak, saudara. Dia ikut saya, tinggalkan suaminya, selingkuh dengan saya karena cintanya, sampai dia terseret dengan mobil karena saya sudah marah juga sama dia. Dia selalu membuntuti saya padahal masih banyak yang lain. Saya seret dia mobil di lapangan Karebosi, saudara, sampai di lampu merah. Dia pegang pintu mobilku, dia seret semua sampai lampu merah, dia lompat naik. Dia cinta saya. Cinta loh, buktikan dong. Ya. Tetapi Tuhan bilang jangan melupakan pasangan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh apapun. Boleh melupakan yang lain, oke. Yang bukan dipersatukan Tuhan, goodbye. Sakit hati, iya. Dan saya belajar untuk melupakan kenangan-kenangan indah. Mengingat untuk tidak melupakan pasangan yang sudah dipersatukan Tuhan dengan dia. Amin. Makanya kemarin waktu saya bikin gambaran di YouTube, sengaja saya memberikan poster itu, ya, tema firman Tuhan ini dengan saya punya hari pernikahan, ya. Mungkin ada yang tidak suka lihat YouTubeku atau Facebookku, ya. Saya sengaja gambar waktu saya
pernikahan baru-baru 48 tahun, ya kayak 48 tahun. Ada foto waktu saya menikah, masih foto jadul. Ada ibu saya, bapak saya di gereja, kita masuk ke gereja dan makan di pesta kecil-kecilan yang anak cucu, ya di ras, ya. Kenapa? Karena itu temanya, ya, pernikahan yang berbahagia. Amin. Ada juga mungkin yang salah mengerti, dia pikir mungkin hari pernikahan saya, ya enggak. Makanya hari ini saya rubah gambarnya, postingannya untuk beribadah dengan tema itu. Ya. Kenapa? Itu memberikan contoh bahwa saya harus tidak melupakan pasangan saya walaupun dulu sakit hatiku. Amin. Belajar mengampuni. Oke? Kok diam semua? Kayaknya tegang ini. Amin. Ya. Amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan. Itu yang keberapa? Masih puas atau sudah masih mau atau masih mau? Masih mau? Wah, puji Tuhan kalau ada masih mau. Masih mau dengar? Ya. Jadi yang ketujuh apa? Jangan menyimpang amarah sampai matahari terbenam. Pintar nih. Efesius 4 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Baca keras-keras. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Anda boleh marah? Boleh. Asal jangan suka marah-marah, ya. Marah-marah itu lain dengan boleh marah, ya tak? Tetapi jangan bawa amarahmu sampai matahari, karena itu merupakan doa yang sudah diinti oleh iblis seperti singa yang mengaum, yang mengitari Anda. Saat kita lengah, iblis masuk. Contohnya seperti itu, ya. Kita ribut dengan istri, kita pergi, boleh biar aja supaya dia tobat. Banyak di hotel, saya bisa tidur di luar. Maka datanglah seorang bidadari, ya. Ya. Siapa yang kirim? Iblis. Begitu juga ibu-ibu. Banyak temanku sekarang bisa bergaul. Datanglah pria ganteng, pakai Mercedes Benz. Wah, siapa yang kirim? Bentar. Ya enggak? Supaya rumah tanggamu tidak berbahagia. Makanya itu firman Tuhan mengatakan, boleh Anda marah, tapi jangan marah-marah dan jangan simpan amarahmu sampai matahari pintar. Alias jangan ini beberapa poin untuk menjadi rumah tangga yang berbahagia. Belum puas? Sudah puas? Belum habis ya firman-Tuhannya. Sampai 5 jam ini. Karena mau diadakan. Mungkin tidak pernah dengar ya. Atau ada yang sudah konseling pernikahan tapi mulai lupa. Dan dia belum puas. Haleluya. Mulia untuk Tuhan. Yang ke-8, baru ke-8. Seringlah memberi pujian kepada pasangan Anda. Ada enggak di sini? Suami memberi pujian kepada istri,
istri memberi pujian kepada suami? Ada enggak? Ada. Coba angkat tangannya. Wah, betul? Betul? Beri kemuliaan Tuhan. Berarti ini sudah menjadi rumah tangga yang berbahagia. Karena happy selalu ya. Biar di Facebooknya, wah, aduh mesranya berdua. Ya, saya senang sekali karena mereka mendengar waktu konseling pernikahan. Amin. Mudah-mudahan langgeng sampai Tuhan memuliakan. Oh, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi seringlah memberikan pujian kepada pasangan Anda. Baca kisahnya di Kidung 4 ayat 1 sampai 5 dan Kidung 5 ayat 9 sampai 16. Jangan tak dodok. Anda semua merupakan pasangan yang akan berbahagia. Kidung 4 ayat 1 sampai 5 dan Kidung 5 ayat 9 sampai 16. Ini anunya baiknya sudah tak dok. Suka jatuh sendiri. Oke, silakan baca supaya kita berbahagia bersama keluarga besar kita. Amin. Baik di dalam rumah tangga maupun di dalam GBI Anugerah Makassar. Haleluya. Silakan. Bila cantik menolong bisnisku, sungguh cantik kau, bagaikan pati matamu di kembali ditemukan. Rambut bagaikan kawan mata kami yang bergelombang bangun dari dunia dunia. Bibirnya bagaikan kawanan domba yang baru saja dicucur, yang keluar dari papan pasukan, yang beranatan beras semuanya yang tak bagaikan pengalaman 25 pelipis seperti negara Daud dibangun untuk menyimpan senjata, selipuri saya bergantung padanya dan berada para pahlawan semua, seperti dua anak musa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang diteramakan untuk di tengah-tengah bunga batu. Lanjut dong. Kidung 5 ayat 9 sampai 16. 1, 2, 3. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jadi apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau supaya kami begini. Putih bersih dan rasa kekasihku menyelamatkan di antara selasa bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya dan berwarna hitam seperti dada. Matanya bagaikan merpati pada dahan air, mandi dalam susu, duduk pada bola yang penuh. Pipinya bagaikan menek perawan, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga batu bibirnya bertetes cahaya lembut. Tangannya mutiara emas berhiaskan permata persis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas putih. Perawakannya seperti gunung Libanon, terdiri seperti pohon aras. Kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Dialah Tuhan itu, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Seringlah memberikan pujian kepada pasangan Anda. Bisa selalu memberikan pujian. Ya, amin. Amin. Kalau saudara tidak begini, mereka juga susah. Saya juga tak dok. Anda tahu saya belajar firman Tuhan dari jam 2 sampai jam 5 pagi. Besoknya Tuhan mau lagi saya ada bentuk rubah sedikit. Saya bangun lagi jam 1 malam baru tidur, belum tidur, baru habis berdoa. Tuhan suruh saya keluar lagi buka Alkitab selama 3 hari. Jadi kalau saudara saya beritakan firman Tuhan ini, membaca saja tak dok, lebih-lebih saya tak dok. 3 hari. Nggak percaya ini sudah ada yang robek TS lagi. Karena saya bukan orang ahli teologi. Saya hanya
Tuhan mengajar saya. Di saat saya tertidur, dia suruh bangun, jam berapapun juga, saya bangun. Di saat dia mengajar saya harus duduk di luar meja makan, saya buka AC, buka lampu, belajar depan. Jadi jangan lemah untuk membaca firman Tuhan. Amin. Bukan main, kita ini dibentuk dengan firman Tuhan. Ya. Kita ini diubah dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan saja kita tidak mau baca, tidak mau mendengar dengan baik, saya nggak tahu apakah kita boleh menjadi keluarga rumah tangga yang berbahagia. Saya yakin pasti nggak bisa. Ya. Jadi seringlah memberi pujian kepada pasangan. Wah cantiknya tahu, wah gantengnya tahu, wah hatinya berbunga-bunga saudara. Ya, mana mau toan, tapi kalau salah dipuji. Siapa yang suka dipuji? Oke? Saya juga selalu banyak dipuji lewat Facebook. Oh, Pak Gembala yang baik, orang yang paling baik. Wih, kaget saya. Nggak tahu, dia tidak kenal saya, cuma kenal di Facebook orang yang paling baik, Pak Gembala paling baik, paling sabar buat ini. Lompol lunak. Sebentar Helen nggak bisa masuk di kepala. Jangan ya. Yang penting kita bersyukur. Bukan kita, tapi itu firman yang mengubah saudara dan saya. Amin. Makanya jangan balas pada firman Tuhan. Jangan tak dok. Ya. Biasa ibu masih tidur, lagi enak-enaknya tidur, saya harus keluar, nyalakan lampu, lap meja kasih bersih. Apalagi kalau ada cucu-cucu bermalam, leran tasaki meja, saudara. Air minum kubasa semua kulap sendiri, anak kasih lampu terang, kasih kipas angin, buka kita, duduk tenang dengar suara Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya senang kalau Anda membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukan. Buka telinga, buka hati. Amin. Baru yang keberapa tuh deh? 8. Mau sampai ke berapa? 20. Wah hebat. Dari yang ke 9. Bersedialah mengakui kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Amin. Ada anak yang suka belum mau mengakui dosanya, belum mau mengakui kesalahannya. Amin. Biasanya kan begitu dalam rumah tangga, ya. Tidak, saya tidak begitu. Saya tidak selingkuh, saya tidak pergi dengan laki-laki lain, saya tidak pergi dengan perempuan lain, saya tidak apa. Pokoknya tidak ada. Kalau perlu bersumpah demi Tuhan. Tuhan bilang jangan bersumpah demi namaku. Tetapi orang Kristen harus mengatakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Tapi kalau sudah dilihat ada buktinya, jangan lagi berbohong. Jangan lagi tidak mau mengakui kesalahan. Karena orang yang mengakui kesalahannya adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kok diam semua? Amin. Bagaimana Sheila? Ada di pengakuan salah? Ada Pak. Kalau lama tidak pulang, ada bilang, aduh saya lagi kantor ini ngapain? Oh, ada. Padahal di tempat lain. Ya, jadi harus mengakui kesalahannya ya. Siapa saja di antara kita, baik itu anak-anak,
orang dewasa yang belajar mengakui kesalahan, orang tua ya termasuk saya harus mengakui kesalahan. Ya. Itulah ciri khas nanti menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Masih mau lagi? Masih. Ah, cukup nih. Katanya tadi sampai 20. Ini baru sampai berapa? 9 lah. Kalau gitu ya oke lah. Kita tahu menawar sampai 10 aja, oke? Yang setuju katakan amin. Amin. Cepat. Yang ke-10, dalam pertengkaran yang paling banyak berbicara dialah yang salah. Bukan saya yang bilang ya. Dalam pertengkaran yang paling banyak bicara dialah yang salah. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagia orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang bertengkar, yang paling banyak bicara itu orang yang salah. Kadang lupa, betul enggak? Kalau orang emosi lupa, bitik anak-anak ya orang Makassar bilang. Kenapa? Sembarang keluar dari mulutnya. Kenapa? Ya, firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sabar ku hati. Ya, apapun orang katakan, sabar ku hati. Sudah dijelaskan, dia nggak mau mengerti, sabar ku hati. Ya, biar Tuhan yang menjelaskan kepada dia. Oke? Wah, sudah semangat karena kalau sudah 10. Sorry ya. Sengaja tidak ada jamnya di sini. Kalau ada jamnya, orang selalu lihat jam. Padahal Tuhan bilang 1 minggu hanya 1 kali. Amin. Itulah firman Tuhan. Ya. Untuk membangun yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga maupun yang sementara mau masuk dalam rumah tangga. Saya minta dengan sangat konseling pranikah. Dengarkan baik-baik supaya Anda menikmati pernikahan yang berbahagia. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Saya tidak mau lebih lagi. Saya akan masuk dalam pujian penyembahan, pujian. Berhenti berkata-kata. Biarlah benih firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alatmu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, terhormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Engkau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yang
memberkati, dan untuk kehadiran seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Evangelis Elizabeth. Dan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu di lobi depan. Demikian pengumuman. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta kepada Ibu Wawa boleh membawa kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang sudah ditaburkan pagi siang hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Dan dimanapun hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GBA Anugerah. Kiranya kasih setia Tuhan terus menaungi gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan kami, bahkan rencana-rencana kami ke depan. Kami percaya Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya, dan biarlah semuanya boleh mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pengerja dan jemaat yang beribadah yang bersama-sama kami di tempat ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak diberkati, para remaja diberkati, orang tua diberkati semua. Kami berdoa biarlah dari jemaat Tuhan GBA Anugerah di tempat ini, mereka boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih, kami berdoa mereka yang sedang bergumul hari-hari ini dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin mereka bergumul dalam usaha pekerjaan mereka, mungkin mereka bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau mendengar setiap pergumulan mereka, Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu, dan Tuhan terus berikan kekuatan hari lepas hari untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Kami berdoa mereka yang tidak sempat hadir pagi hari ini, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lalai Tuhan jamah hati dan ingatkan mereka untuk kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ibadah kami Hotel Grand Maleo. Tuhan memberkati pemilik hotel ini, bahkan semua staf, karyawan, bahkan semua tamu-tamu yang ada di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Apa yang kami tabur di tempat ini, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, bahkan setiap firman Tuhan yang ditabur tempat ini, kami percaya semua tidak sia-sia. Mereka yang mendengarkan, mereka akan dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Berkati Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tuhan lindungi sertai kota kami. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan Kau curahkan di tengah-tengah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami berdoa biarlah keselamatan boleh terjadi. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa berdiri bagi bangsa kami. Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan kami berdoa biarlah hujan pertobatan boleh dicurahkan atas bangsa kami. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan sehingga dalam setiap pengambilan keputusan semua boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada, baik itu di desa-desa, di kota-kota besar. Tuhan biarlah kesatuan hati, kesatuan roh di tengah-tengah gereja-gereja-Mu Tuhan boleh semakin terjalin sembari menunggu kedatangan-Mu di kali yang kedua. Kami berdoa biarlah kerajaan Tuhan boleh datang dan boleh menjemput setiap kami orang-orang yang setia menanti Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi siang hari ini. Engkau memberkati Tuhan persembahan untuk persiapan Natal kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan
Engkau memberkati berkali lipat ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Bahkan persembahan korban syukur umat-Mu Tuhan juga memberkati. Bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu persepuluhan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sertai kami Tuhan, dan tibakan kami dengan selamat, bahkan berkat-berkat-Mu berlimpah bagi kehidupan kami. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, dibiarkan keluar masukmu, maju berperang, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang, kau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau kerjakan, apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan